Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Yunita di Ruang Guru YR. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahami materi yang saya sampaikan dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Materi pertemuan ini yaitu tentang teks cerpen. Tahukah kalian tentang apa itu teks cerpen? Mari kita belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang teks cerpen. Disimak ya. Pengertian cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ciri-ciri cerpen terdiri dari 1. Memiliki penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. 5. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 6. Bersifat fiktif. 7. Menceritakan satu kejadian saja. 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama atau habis dibaca dalam satu kali duduk. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Unsur-unsur teks cerpen terdiri dari 1. Unsur intrinsik dan 2. Unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat di dalam tubuh cerpen sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terdapat di luar tubuh cerpen namun berkaitan dengan tubuh cerpen tersebut. Unsur intrinsik terdiri dari 1. Tema. Tema yaitu hal yang mendasari sebuah cerita atau karya. 2. Tokoh, watak, dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku cerita, watak yaitu karakter atau sifat tokoh, sedangkan penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh. 3. Alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang dialami tokoh utama. 4. Latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu di mana cerita itu terjadi. Latar waktu kapan cerita terjadi, sedangkan latar suasana yaitu bagaimana cerita itu terjadi. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam sebuah cerita. 6. Amanat. Amanat yaitu pesan yang dapat diambil dari cerita. Menentukan penokohan dan watak pada cerpen terdiri dari 1. Narasi pengarang. Narasi pengarang yaitu diceritakan langsung oleh pengarang. 2. Dialog antar tokoh yaitu diceritakan melalui percakapan dua tokoh atau lebih. 3. Ucapan atau pendapat tokoh yaitu diceritakan melalui ucapan langsung atau ucapan dalam hati seorang tokoh. 4. Perilaku tokoh yaitu diceritakan melalui lakuan-lakuan tokoh. Tokoh dan jenis tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa atau kejadian dalam suatu cerita. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Berikut adalah jenis tokoh. 1. Protagonis, yaitu sifat baik, mendukung, dan selalu ada. 2. Tritagonis, yaitu penengah, di tengah-tengah, dan mana suka. 3. Antagonis, yaitu sifat buruk, menolak, dan selalu ada. Cerpen terdiri dari 1. Latar waktu, 2. Latar tempat, dan 3. Latar suasana.
Kalian bisa membaca latar pada cerpen yang terdiri dari 3 tadi di bagian ini. Dibaca ya. Sudut pandang pada cerpen terdiri dari 1. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dengan ciri 1. Terdapat dalam cerita, 2. Menceritakan pengalaman sendiri, 3. Terlibat dalam cerita. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan dengan ciri 1. Terdapat dalam cerita, 2. Menceritakan pengalaman orang lain, 3. Terlibat dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga serba tahu dengan ciri 1. Tidak terdapat dalam cerita, 2. Menceritakan pengalaman orang lain dengan detail dan jelas. Sudut pandang orang ketiga terbatas dengan ciri 1. Tidak terdapat dalam cerita, 2. Menceritakan pengalaman orang lain meskipun hanya sekilas. Unsur ekstrinsik pada cerpen terdiri dari nilai-nilai dan latar belakang pengarang. Nilai-nilai merupakan cerminan atau refleksi sesuatu dalam kehidupan sehari. Sedangkan latar belakang pengarang merupakan hal yang melingkupi biografi pengarang. Nilai-nilai unsur ekstrinsik dalam cerpen terdiri dari nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Sedangkan latar belakang pengarang terdiri dari pribadi, sosial, budaya, dan pendidikan. Struktur atau alur pada cerpen terdiri dari 1. Orientasi, yang artinya tahap pengenalan, yaitu tahap dikenalnya tokoh dan latar sebuah cerita. 2. Konflik, artinya masalah, yaitu tahap dikenalkannya masalah yang dihadapi tokoh. 3. Klimaks, yang artinya puncak masalah, yaitu tahap puncak dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh. 4. Resolusi, yang artinya penyelesaian, yaitu tahap dikenalkannya jawaban dari masalah tokoh. 5. Koda, yang artinya tahap penutup, yaitu tahap yang mana suka, boleh ada, dan boleh tidak. Ciri kebahasaan teks cerpen terdiri dari 1. Pronomina, 2. Kalimat langsung, 3. Kata kerja, 4. Majas, dan 5. Konjungsi temporal dan keterangan latar. Pronomina, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang. Untuk contoh-contohnya, bisa kalian baca ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara verbal atau lisan oleh seorang tokoh. Contohnya bisa kalian baca ya. Kata kerja. Kata kerja terdiri dari 1. Kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. 2. Kata kerja mental, yaitu kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terhadap suatu kejadian. 3. Kata kerja perwarta, yaitu kata kerja yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Majas atau yang disebut juga dengan gaya bahasa terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan majas sindiran. Majas perbandingan terdiri dari 1. Majas personifikasi, yaitu menggambarkan benda mati seolah hidup. 2. Majas metafora, yaitu mengungkapkan pembandingan dua benda dengan singkat. 3. Simile atau asosiasi, yaitu pengibaratkan yang ditandai dengan kata seperti, layak, ibarat, bagaikan, seperti, dan sebagainya. Majas hiperbola, yaitu memberikan kesan berlebihan terhadap kenyataan. Majas metonimia, yaitu penggunaan nama merek untuk menyebut benda. Untuk contoh-contohnya bisa kalian baca ya.
Majas penegasan terdiri dari 1. Majas pleonasme, yaitu gagasan yang diungkap secara berlebihan dengan keterangan yang tidak dibutuhkan. 2. Majas repetisi, yaitu mengulang kata dalam maksud mengungkapkan pentingnya sesuatu. 3. Majas tautologi, yaitu mengulang kata dengan memanfaatkan sinonimnya. Untuk contoh-contohnya bisa kalian baca ya. Majas pertentangan terdiri dari 1. Litoses, yaitu majas yang mengungkapkan suatu perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut. 2. Majas paradoks, yaitu menjelaskan pertentangan mengenai pernyataan dan fakta. 3. Majas oksimason, yaitu menjabarkan pertentangan dengan kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Untuk contoh-contohnya bisa kalian baca ya. Majas sindiran terdiri dari majas ironi, yaitu majas yang menyatakan makna saling bertentangan dengan makna sesungguhnya. 2. Majas sinisme, yaitu sindiran terhadap sesuatu yang baik. 3. Majas sarkasme, yaitu mengungkapkan pernyataan sindiran kasar. 4. Satir, yaitu majas untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau merujuk seseorang. Contoh-contohnya bisa kalian baca ya. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Kalimat keterangan latar ditandai dengan kata depan di, ke, dari, terkadang dengan menunjukkan suatu kondisi tertentu. Untuk contohnya bisa kalian baca. Terima kasih sudah menonton video tentang materi teks cerpen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Ruang Guru GR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.